Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kesehatan Mbak Dian di sana? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah sehat-sehat. Hari ke-11 ini Mbak. Begitu ya. Mbak, kita awali dengan cuaca dulu ya. Kalau di sini kan sedang panas. Di Kediri ini sedang panas. Bagaimana di Madinah sekarang ini? Relatif bersahabat Mbak, tidak ada ekstrim gitu sih. Karena masih dalam tataran normal untuk kategori kami yang udah biasa di Indonesia. Kemudian di sini juga cuma mungkin yang agak kerasa anginnya. Anginnya ya bus gitu. Kalau yang lain enggak seberapa jauh, enggak seberapa bedanya, enggak jauh-jauh banget kok. Main aja lah ke sini sebentar. Insya Allah, panggillah Mbak saya. Amin, amin. Doa. Mbak Dian, lalu bagaimana dengan para jemaah calon haji yang ditangani oleh Mbak Dian sejauh ini, dari mana saja dan bagaimana keadaan mereka? Iya baik, yang pertama kami terima kebetulan di sektor 5 Madinah itu terbagi di 5 tim Mbak. Jadi ada yang untuk biar lebih merata, kemudian biar juga memastikan bahwa layanan itu terdeliver ke jamaah, jadi maksimal betul untuk energi teman-teman. Yang saya kebetulan ada di tim 4, ada jamaah dari Surabaya, kemudian terbaru dari Lombok, tadi malam dari embarkasi Lombok 5, kloter 5 begitu. Nah, tentang keadaannya, beberapa mengatakan bahwa ini adalah first flight atau penerbangan mereka pertama, naik pesawat pertama, kemudian rutenya paling jauh, jadi mengalami jet lag begitu Mbak. Itu ya. Ya, terus banyak juga rata-rata mengeluhkan capek Mbak, tapi alhamdulillah mereka begitu sampai di sini sepertinya ada energi baru buat mereka. Kenapa saya bilang begitu? Begitu penyerahan kunci yang memang dikomitmenkan 30 menit sejak kedatangan mereka masuk hotel, 30 menit harus sampai kunci di jamaah. Itu setelah itu mereka sudah segar lagi. Pergi aja ke Masjid Nabawi. Iya, sudah ke Masjid Nabawi. Loh Pak, enggak istirahat dulu. Enggak lah Mbak, kita jauh-jauh mau langsung ke masjid gitu. Itu seperti biasa. Itu. Jadi luar biasa. Meskipun 60% jamaah haji Indonesia kan rata-rata sudah lanjut usia ya. Jadi tetap aja energi mereka saya pikir kok luar biasa banget ya. Kita aja petugas sudah mereka tetap fights. Itu Mbak Ani. Ya Allah luar biasa. Nah, saya kapan ya biasa merasakan itu gitu ya. Semoga secepatnya diundang ke sini untuk jadi bagian di jamaah atau jadi petugas juga oke tuh. Oke, Mbak Dian, untuk biar diketahui oleh teman-teman yang masih akan berangkat, kira-kira apa yang harus diperhatikan Mbak demi kelancaran beribadah di sana? Baik Mbak, yang pertama tentu saja fisik harus prima ya, karena mengingat setelah perjalanan 10 sampai 11 jam, kemudian mereka juga harus mempersiapkan diri karena antara keinginan dengan energi di sini itu kadang-kadang nggak bisa 11-12. Tidak seimbang. Jadi tidak seimbang. Kenceng mau, pokoknya saya harus ke Rodo, pokoknya saya harus tiap hari harus jamaah 5 kali 5 waktu. Saya pengen Rodoha itu, tapi ternyata begitu cepatnya situasi berubah terkait dengan tiba-tiba angin kenceng, tiba-tiba juga panas, seperti itu, maka yang pasti harus siap seperti itu. Yang kedua, vitamin Mbak, jangan lupa. Vitamin saya harap teman-teman pendengar yang terutama teman-teman jemaah haji yang akan berangkat itu mempersiapkan maksimal terkait dengan kesediaan vitamin. Bahkan mungkin bisa ditambah semacam tambahan vitamin yang bisa memperkuat stamina.
termasuk juga obat-obatan pribadi. Hantangin jangan lupa dong. Tiba-tiba nanti masuk angin susah nanti nyarinya di sini mahal lagi ya. Terus kemudian balsem mungkin, terus konterpen misal biar tidak pegel-pegel begitu. Terus kemudian apalagi minyak kayu putih kali ya. Itu aja sih Mbak. Tuh yang pasti hal-hal yang kaitannya dengan kebutuhan pribadi jangan sampai terlupakan. Terus jangan terlalu banyak bawa-bawaan barang. Karena apa ya, ada hal yang mungkin harus disampaikan. Karena ada kebijakan baru Mbak dari pemerintah Arab Saudi selepas dari Madinah menuju ke Mekah, terutama khususnya ini teman-teman jamaah ini nanti penerbangan pertamanya berlanjut harus ke Madinah dulu baru ke Mekah. Itu yang hanya akan diangkut dan diakui oleh bis yang dipakai untuk dari Madinah ke Mekah itu bawa barang bawaannya jamaah hanya ada 2 Mbak Ari. Itu adalah koper kabin dan koper besar. Lainnya nggak akan diangkut tuh. Mau belanja sebanyak apapun nggak akan diangkut. Mereka nggak akan peduli seperti itu. Iya, biasanya kan suka, bawain ini. Nah, itu digantung. Atau misalnya memang saking kepinginnya, ya udahlah bawalah. Sedikit secukupnya misalnya untuk di kopernya itu, atau kalau misalnya itu bekerja sama dengan kargo. Sempat ada seperti itu Mbak Ari yang harus diperhatikan. Catat itu yang besar. Betul ya. Yang boleh diangkut kalau pas pulang ke Indonesia, ke tanah air hanya koper kabin. Bukan ke tanah air, dari Madinah ke Mekah. Dari Madinah ke Mekahnya, sorry. Iya. Seperti itu. Kebijakannya kayak gitu. Tanya belum ada, jarang deh yang tahu. Nah itu, makanya saya tadi juga mau nanya itu, ternyata Mbak Dian sudah duluan mengingatkan. Jadi ini menjadi catatan untuk teman-teman ya, nggak usah bawa barang banyak-banyak gitu ya Mbak Dian. Iya Mbak Ari. Oke. Saya sedang bersama Mbak Dianika Wisnuwardani, petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi, sekaligus Sekretaris PJ Muslimah NU Kabupaten Kediri yang sekarang ini posisi di Madinah. Mbak Dian, kalau misalnya kita tidak bawa barang banyak ya, terus kemudian kalau misalnya kita mau belanja-belanja gitu ya, terutama di Madinah, itu mudahkah ada di sekitar tempat menginapnya para jamaah haji? Mudah sekali. Komitmen dari Kementerian Haji Republik Indonesia Mbak untuk penginapan tempat tinggal bagi jamaah haji Indonesia itu terjauh 750 meter dari Nabawi. Paling jauh itu sudah. Terus kemudian untuk daerah belanjaan, hasil survei, kan saya tukang jalan tuh. Iya. harga eceran tertinggi di sini tuh bener-bener rata gitu loh Mbak. Tidak ada yang termahal, tidak ada itu. Tapi kalau misalnya dia pandai menawar, itu bisa dapat harga yang low. Nah, yang menarik adalah ini saya belum tahu, belum menjadi saksi korban. Artinya saya belum nyoba. Tapi ada kawan yang kalau misalnya beli itu bisa pakai BRI, jadi bisa kris, bisa transfer ke rekening BRI. Gitu. Kan keren tuh. Jadi si penjual itu punya rekening BRI, jadi tidak harus kita punya real. Tapi kita sudah kita bisa transfer. Dan mereka maksa banget pakai bahasa Indonesia gitu. Halo, apa kabar? Indonesia begitu diajak ngomong langsung, my bahasa is wush. Bilang begitu. Itu ya. Iya, baik sekali Mbak. Jadi kok lebih dekat. Terus kemudian kalau yang lumayan harganya agak miring-miring ya daerah gate 338 dan 328 itu Mbak, yang daerah-daerah yang lumayan ramai dan jadi fokus untuk belanjaan itu. Oke. Baik Mbak Dian. Dan 328 ya. Oke. Nanti kita update lagi bersama Mbak Dian, ada perkembangan penting yang bisa segera diketahui oleh teman-teman yang mau berangkat, yang mungkin masih ada di Kediri Raya. Tolong kami di spill dulu gitu Mbak Dian ya, supaya bisa segera kita angkat untuk disebarluaskan ke teman-teman jamaah calon haji.
Mbak Dian, sehat-sehat Dengan selalu. senang hati, Mbak Ari. Sehat selalu ada di Siap. sana ya. Tentu ya. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ari. Alhamdulillah kita sudah dapat gambaran bagaimana para jamaah calon haji yang sudah ada di Madinah dari Mbak Dianika Wisnuwardani dan apa yang harus diperhatikan oleh teman-teman yang akan berangkat ya. Mbak Dianika Wisnuwardani, petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi sekaligus Sekretaris PC Muslimat NU Kabupaten Kediri yang posisi sekarang ada di Madinah. Radio Andika, informasi dan solusi.